Halo semuanya, dalam perkenalkan nama saya Daniel Triudoyono Nabitugulu. Pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan video tutorial dalam penggunaan software PTPP SIM dalam simulasi pemodelan transportasi. Khusus di video pertama adalah tutorial simulasi pemodelan di simpang 4, simpang prioritas. Lanjut kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita buka dulu aplikasinya. Setelah itu kita klik new di bagian eh, bar di atas. Nah, untuk lokasi yang saya gunakan itu ialah Simpang 4 di Jakarta Pusat. Tampilan awal ini sudah berbentuk globe, tapi yang saya khususkan itu adalah Simpang 4-nya. Sudah saya screenshot, jadi kita bisa langsung menambahkan melalui background image di sebelah kiri, itu objek. Baru setelah itu kita klik sini, add new background image. Kita pilih dari screenshot yang sudah kita simpan. Setelah itu kita set scale agar menyesuaikan dengan skala yang ada di aplikasi dan juga yang realnya. Sudah ada tampak di ini ada 100 meter. Klik kanan pada background, ada di sini set scale, kita tarik ini di sini ya 100 meter. Klik oke, coba ya. Zoom, ini sudah tampak. Jadi simpang 4 yang saya gunakan ini berdekatan dengan Bundaran HI sebelah atas kiri ini. Ini Jalan Imam Bonjol dan juga arah utara dan arah selatan itu Jalan OS Cokro Aminoto. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ialah membuat jalur arah ketika kita membawa kendaraan itu. Nah, di Indonesia sendiri itu merupakan left side traffic. Kita bisa mengaturnya melalui base data yang ada di bar atas. Setelah itu ada network setting. Kita pilih left hand traffic. Di sini right hand karena dia bawaan dari Jerman. Kita pilih left hand traffic, kita klik OK dan juga continue. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membuat link maupun jalan yang ada di sini. Lihat ke nature object, ada link di sini. Setelah diklik sekali pada network editor ini, kita klik kanan, add new link. Ini kita buat menjadi dua lanes, dua lajur. Untuk namanya sendiri nanti kita atur. Road gray, Rolling di tetap road gray. Ini lebar eh, lajurnya 3,5 meter. Oke, oke. Diperhatikan juga arah dari jalannya. Ini sudah 3,5 meter. Kalau untuk realnya di lapangan itu karena dia ada median dan juga ada lajur khusus pesepeda. Nih, untuk arah ke timur. Jadi kita bisa membuat untuk arah selanjutnya klik klik kanan generate object direction tab 2.
Jadi kita geser. Nah, untuk gambarnya jangan lupa background image-nya itu dikunci agar dia tidak bergeser ya. Di sini. Background image kunci. Oke. Jadi yang kita pakai nanti khusus ke network object sampai ke priority rules karena stop sign nanti sudah masuk ke bagian apel dan juga rambu-rambu. Jadi kita akan memakai di share speed decision, reduce speed area, conflict area, priority rules, dan juga vehicle input, routes, attribute decision. Sampai situ saja untuk public transfer di video selanjutnya. Setelah ini sudah selesai, kita buat ini, web milling, dua juga, lalu agar dia membelok kita bikin sini generate SP line. Juga menamakan, lalu sesuaikan dengan jalannya. Kira-kira sudah sesuai. Berarti kita tambahkan juga untuk arah sebaliknya generate capital direction. Tadi kita buat untuk juga untuk jalan Cokro Aminoto. Buat juga untuk arah sebaliknya.
Nah, setelah itu selesai, kita hubungkan masing-masing jalannya memakai konektor. Jadi caranya itu klik di ujung tengah jalan ini, kontrol dengan klik kanan. Perhatikan juga arahnya, seperti ini. Kalau dia muncul seperti ini masih full, berarti dia belum tidak akan dapat disambungkan ke sini. Jadi dia harus berbentuk agak kecil, itu setengah bentukan seperti ini dia. Sambung. Intermediate point-nya kita tambahkan 5. Jadi setiap satu ruas jalan itu ada tersambung 3 konektor. Setelah itu kita tambahkan di sini masih 2. Kita bikin di sini 1 lagi. Cek lagi setiap satu satu arah itu memiliki 3 konektor. 3, 1, 3.
Setelah itu kita lanjut ke to di 3D models. Kita buka dari base data. Ada sini 3 model. Nah, yang akan kita tambahkan sini adalah motor agar bervariasi nanti. Kita klik add. Kita klik di sini open trajectory of default modes. Vehicle per road. Kita pilih motor bike 1. Kita klik open. Kita kedua kamera. Oke, ini motor satu. Satu lagi, kita pilih footer. Dari open. Oke, footer. Nah, setelah itu kita masuk ke vehicle distribution. Masuk ke ini. Terus sini masuk ke data distribution. Masuk ke 2D and 3D model. Ini kita tambahkan lagi. Klik motor satu. Sini kita pilih motor satu. Kita klik juga copy. Kita klik sini copy. Skuter. Skuter. Setelah itu kita masuk ke vehicle type. Vehicle type. Masuk ke base data lagi. Masuk ke vehicle type. Dan kita add kategorinya, kita pilih bike. Vehicle modelnya kita pilih motor satu. Function distribusinya itu kita ganti semua ke bike. Ketik bike motor satu default. Oke. One single, one special. Tidak ada yang perlu diganti. Nah, kita klik OK. Kita klik sini motor satu. Nah, setelah dari vehicle type, kita lanjut ke vehicle class. Ada lagi base data. Vehicle class. Di sini kita add lagi keterangan motor. Vehicle type-nya kita pilih ini motor satu. Tidak perlu. Baik. Sesuai. Sudah sesuai. Kapasitasnya kita dua saja. Keluarin total. Setelah ini kita masuk ke vehicle input. Nah, dari sini choice dulu input. Setelah itu kita tambahkan vehicle inputnya di setiap
arah jalan yang menuju ke simpang, kita klik kontrol dan juga klik kanan di setiap ujung itu ke berapa. Nah, setelah dari situ nggak kita dapat menambahkan volume, kita bikin saja 500 ya. Terus 15. Setelah dari situ kita bisa masuk ke vehicle root. Kemudian vehicle root di network object, klik show list, static. Tambahkan di sini di ujung juga pendekatnya. Jadi setiap ruas jalan itu memiliki 3 rute. Kontrol klik kanan dan arahkan. Misal ke sini satu, satu, dua, tiga. Tambahkan dari arah sini, satu, dua, dan tiga. Tambahkan lagi arah ini, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Hmm. Nah, untuk di volume ini bisa kita atur nanti melalui vehicle root decision. Bisa. Tambahkan dulu saja untuk linknya, ya, penamaan linknya. Ya, buat penamaannya membonjol kanan, ini kita ambil bagian kanan, muncul bagian kiri, cukur amanito bawah dan juga cukur amanito atas. Untuk ini berarti kita bikin penamaannya imam bonjol, kita sebut saja di B kanan timur. Ini di B kanan menuju barat. Ini di B kiri menuju timur. Ini di B kiri menuju barat. Itu ada cukur aminoto CK bawah menuju utara, CK bawah menuju selatan, yaitu CK atas menuju selatan, cukur aminoto atas menuju utara. Setelah itu, tadi kita masuk kepada vehicle root. Vehicle root. Ada 3
kita ambil untuk Repro Max-nya. Itulah kendaraan yang akan lewat dari sini nanti. Berarti kita masuk ke vehicle composition. Vehicle composition kita masuk dari traffic yang ada di bar, vehicle composition. Setelah itu kita add sejumlah pendekat yang ada. Pendekat jadi ada sekitar 4. Kita lalu cek ke bawah level masuk ke ambiguity, kita cek ke atas. Nah, setelah itu vehicle composition sudah menambahkan rename terbaru dengan tip nama pendekat sudah kita rename. Setelah itu isi komposisi kendaraan setiap ini. Pilih car sekitar 55. Di sini kita pilih motor, kita pilih sekitar 0,5 juga. Ini untuk membedakan eh, apa saja kendaraan apa saja yang lewat dari jalan ini. Untuk car kita pilih sini 0,2, 0,8. Tapi untuk reflownya ini harus reflownya ini jumlahnya 1 ya. Motor ini bus, ya, bus 0,3, 0,7. Jika atas ini carnya 0,7, motornya 0,2, kemudian satu lagi untuk bot. Berat. 0,1. Kita tahu informasi awal jikalau jalan Imam Bonjol ini jalan arteri primer. Kita tentukan primer agar kita dapat menentukan prioritas nanti di jalan di persimpangan. Untuk menentukan siapa yang lebih utama melewati simpang tersebut. Nah, setelah dari sini vehicle composition, kita masuk ke vehicle input lagi. Vehicle input show list. Kita sesuaikan dengan composition ini dengan linknya, jalan link. Jadi IB kanan, ini jika bawah. Setelah ini IB kiri T, ini dan juga CK atas T. Setelah dari vehicle input, kita sudah dapat menentukan desire speed decision. Jadi desire speed decision ini sebenarnya rambu peringatan ketika kendaraan yang ingin lewat dari jalan tersebut menyesuaikan dengan desire speed decision yang telah dibuat, rambu yang telah dibuat untuk mengikuti aturan ini. Caranya sama juga, network objek di desire speed decision ini kita klik kanan dulu seharusnya tidak ada. Setelah itu kita bisa meng-add di data kecepatan. Bentar. Nah, jadi di desire speed itu ada dua, ini desire speed indecision untuk jalan ini. Dan jika yang melalui base data, kita pilih dari distribution, kita pilih desire speed. Nah, ini yang kumulatif, yang misalnya data kecepatan, data frekuensi kumulatif yang ada di kanan ini. Nanti kita tentukan. Ini hasil dari tabel kumulatif ini harus 1. Jadi misalnya kita bisa klik edit di sini. Nah,
Klik add juga. Hmm. Ada tertentukan minimal kecepatan 40 kilometer per jam dan juga maksimal kecepatan itu 80 kilometer per jam. Setelah itu kita bisa klik add juga nanti sebelah kanan ini. Seperti ini. Kita juga bisa skip untuk khusus di sini kita masuk ke desire speed decision yang melalui network object. Nah, melalui network object ini kita klik di tekan kanan pada setiap awal pendekat, kontrol ke kanan di setiap pendekat. Jadi dari sini IB yang bonjol kanan arah ke barat, kita klik network object, setelah itu kontrol klik kanan. Nah, kita dapat menentukan kecepatannya. Setelah itu kita bisa klik add di kini maka akan muncul jenis kendaraan seperti car. Nah, di share speed ini pengurangan kecepatan. Misalnya kita bisa klik 5 km per jam, 12 km per jam. Nah, seperti itu. Coba kita untuk car kita bisa pilih 40 km per jam. Kita klik OK. Setelah itu di sini juga, oh kita tambahkan saja dulu lagi untuk motor. Baru itu seperti 40 km per jam juga tidak apa-apa. Kita klik OK. Sini kita klik di ujung mana, kita klik add, kita klik add. Untuk car kita pilih 40 juga. Mungkin di sini kita bedakan sedikit. Kita bikin 25 km per jam untuk motor. Nah, setelah dari sini kita lanjut ke network object bagian atas ini. Setelah di share speed adalah reduce speed area. Jadi reduce speed area ini eh, kita mengurangi kecepatan ketika kita ingin melewati simpang. Jadi kita bisa menentukannya di belokan maupun sebelum belokan. Caranya sama. Nah, reduce speed area dulu, kita bikin choice dulu. Setelah itu kita lakukan perintahnya sama seperti di biasanya kontrol dan juga klik kanan. Kita klik di sini. Nah, jadi dari kotak ini maka akan ditentukan penurunan kecepatan. Kita bisa klik add di sini. Jadi dia mengurangi kecepatan pada saat ingin melewati simpang. Kita juga bisa menentukan di konektor, di tikungan seperti ini. Klik kanan, nah maka akan muncul dia. Kita klik add, coba eh, untuk mobil kita kurangi menjadi 15 km per jam ketika melewati. Dan juga untuk motor kita bisa membuat 12 km per jam ketika melewati tikungan. Seperti itu. Setelah dari sini kita bisa lanjut ke konflik area. Mana konflik area ini adalah perjumpaan jalan ini di mana kan saya ke contoh saja. Nah, ini semua adalah konflik area. Jadi kalau kita melihat jumlahnya ada sekitar untuk simpang 4 51 konflik. Di sini kita akan menentukan di mana yang lewat prioritas terlebih dahulu. Jadi konflik area. Setelah itu kita klik satu coba ini atau ini sini saja atau ini. Karena Imam Bonjol merupakan jalan arteri primer yang merupakan prioritas terlebih dahulu, maka kita bisa menentukan dengan kontrol dan klik kanan untuk melebih dahulu. Jadi hijau untuk menandakan melewati terlebih dahulu, merah untuk menunggu karena memang yang Bonjol merupakan jalan utama. Nah, mari kita kerjakan untuk konfigurasi. Nah, saya sudah skip videonya sampai ke bagi ini di mana saya sudah selesai membuat untuk konflik area. Nah, ini dia. Jadi terlihat jika ketika ini, misalnya contohnya Bang, ketika eh, ini dari jalan Imam Bonjol ingin ke jalan Imam Bonjol yang bagian kiri, maka
jalan dari Cokro Aminoto harus menunggu. Seperti apa? Contoh seperti ini nih. Ada sedikit contoh sedikit di sini. Nah, yang ini harus warna merah dan ini warna hijau. Dia harus menunggu. Itu konflik area. Jadi ya sudah ada sekitar 50 konflik area yang tadi sudah saya ini untuk dispute area. Lanjut ke selanjutnya itu priority rules. Priority rules ini sama juga ketika kita ingin melakukan prioritas. Dulu nih. Caranya itu terus oke. Nah, membuat contohnya seperti ini. Untuk eh, perintahnya sama, kontrol seperti ini sama. Karena ini yang menentukan yang mana tidak boleh melewati terlebih dahulu. Jadi klik dari sini. Coba. Nah, klik merah, kita klik hijau. Sini dia. Jadi yang dari jalan tukuran atau di atas harus menunggu ini lewat terlebih dahulu. Seperti itu aja. Ini tentukan all vehicle types. Itu sebagai contoh saja. Jika sudah selesai, maka kita akan memplay. Sebelum play, jangan lupa untuk di save. Ketik di sini simpang prioritas. Oke, kita akan bisa play. Di modal. Oke, lebih cepat. Nah, dia akan melambat seperti mobil yang berwarna abu-abu. Hmm, motornya juga melambat, minyak pun melambat. Nah, seperti itu dia. Jadi adalah salah satu simulasi pemodelan di simpang prioritas. Mungkin itu saja untuk tutorial pada kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.